Assalamualaikum. Halo guys, Here, Rasa Fitria. and I Faza Zufarul. Selamat datang di My Bookies, di mana kita sharing tentang buku yang kita baca. Hari ini kita akan membedah buku dengan judul Tuntas Emosi. by Ani Kristina dan Dia Mahmudah. Langsung aja guys. Ketenangan jiwa adalah tujuan akhir dari upaya membangun kecerdasan emosi dalam mengarungi beragam tema kehidupan. Ketenangan jiwa inilah yang akan mengantarkan kita ke surga Allah SWT dengan ridhonya. Membaca buku ini bisa mengubah hidup Anda. Pergolakan kita dalam mengelola emosi sepanjang hayat sesungguhnya hanya untuk menyiapkan diri menuju kehidupan berikutnya. Insight pertama, fenomena tidak tuntas emosi. Hal ini menjadi lingkaran masalah anak mengalami sikap tantrum dan mudah marah karena kurang sentuhan ibu. Sedangkan ibu terluka atas sikap marah anaknya, sehingga tidak bisa terus menyayangi anaknya. Bagaimanapun emosi anak merupakan wilayah emosi ibunya. Kehidupan emosi ibu yang sehat adalah prasyarat utama untuk kehidupan emosi anak yang sehat. Insight kedua, pendidikan tuntas emosi di usia dini. Perkembangan emosi berlangsung sejak saat kehamilan. Ikatan yang kuat antara ibu dan anak menciptakan perasaan nyaman dan aman. Perasaan ini membuat dasar yang kuat pada anak untuk percaya kepada orang lain dan menjalani kehidupan sosial di masa selanjutnya. Seiring berjalannya waktu, bayi akan mengalami perkembangan emosional secara bertahap. Insight ketiga, pendidikan tuntas emosi di usia prabalik. Menjaga anak agar mendengar hal-hal yang positif adalah grand design pendidikan kecerdasan emosi. Jika anak mendengar ucapan lembut, penuh kasih sayang dari kedua orang tuanya, maka itulah masuk paparan positif lewat pendengaran. Dan sebaliknya, jika anak mendengar kata kasar, nada tinggi, ucapan penuh kemarahan, kalimat penuh tuntutan, atau ungkapan tidak menghargai anak, maka itulah paparan negatif bagi anak, dan jadilah itu riwayat hidup negatifnya. Di usia prabalik, biasanya remaja akan mengalami yang namanya flash. Apa saja itu? Boring, Lonely, angry, stress, and tired. Dengan kata lain, mereka adalah sosok yang diambang kejenuhan, kesepian, kemarahan, stres buruk sedang di puncak lelah, baik fisik maupun psikis. Maka dari itu, kita harus menerapkan pendidikan hati nurani. Salah satunya adalah program Heart. Apa saja itu? H. Hidupkan bahasa cinta. Orang tua yang hadir menjadi sosok yang menghibur dan menemani anak jika ia sedang sedih atau takut, sehingga anak selalu merasa dirinya terhubung dengan orang tua. Jiwanya akan penuh dan jauh dari rasa sedih. I. Empati kepada sesama. Rasa cinta dan rasa empati akan menjadi senjata utama untuk mengadang anak tidak melakukan akan hal yang menyakiti orang lain ataupun mengambil barang orang lain atas dasar rasa kasih. E. Adanya batasan yang adil dan proporsional. Tujuan dari hal ini adalah memiliki rumah kemerdekaan, menyampaikan hak, pendapat, perasaan, namun juga tetap memperhatikan hak, pendapat, perasaan orang lain, termasuk menyelaraskan kehendak diri dengan kehendak ilahi. R. Ruang ilmu. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menyampaikan betapa pentingnya ilmu bagi hati seorang manusia. Sesungguhnya, makanan hati itu berupa ilmu dan hikmah. Dengan keduanya lah, hati bisa hidup sebagaimana badan akan hidup jika makan. Tidak mendapatkan ilmu menyebabkan hati seseorang dalam keadaan sakit dan pasti akan mati meskipun itu tidak terasa dalam konteks parenting orang tua. Sudah semestinya memberikan nutrisi hati berupa ilmu. Ilmu ini akan menjadi tuntunan bagi anak untuk berperilaku sepanjang hidupnya. I. Teman soleh dan solehah. Pertemanan sehat akan membuat hati nurani anak menguat. Sebaliknya, pertemanan tidak bermanfaat, bahkan buruk, akan membuat hati nurani melemah atau rusak. Maka dari itu, sangatlah penting orang tua menghadirkan pertemanan yang kondusif bagi anak. Program Heart merupakan bukti nyata kasih sayang dan kesungguhan orang tua dalam mendidik dan mengasah hati nurani anaknya. Dalam teori perkembangan menurut Colbert yang sudah masyhur itu, tahapan perkembangan moral tertinggi yaitu tahapan pasca konvensional dicapai seseorang ketika penilaian moral berdasarkan prinsip yang muncul di dalam hati nurani. Insight keempat,
Pendidikan tuntas emosi di usia balik. Anak-anak dengan ketidaktuntas perkembangan emosi sangat sulit mengalami masa balik. Anak perkembangan emosi dengan baik siap menjalani tanggung jawab masa balik. Masa balik adalah masa yang sangat kritis bagi anak ketika anak segera berguna status menjadi pribadi dewasa yang menerima beban syariat. Memasuki usia balik, bagi anak akan memiliki tanggung jawab spiritual. Usia balik bermakna bahwa anak akan memiliki tanggung jawab pribadi, setidaknya untuk melakukan aktivitas tanpa pelayanan atau bantuan orang lain. Sebagai orang tua, punya tanggung jawab besar untuk mempersiapkan penerimaan tanggung jawab usia. Insight kelima, tuntas emosi surga menanti. Konsep self-love sangat berbeda dengan konsep pribadi narsistik yang hanya fokus pada kebutuhan diri dan cenderung egois. Pribadi narsistik orientasinya ke aku, dan aku. Sementara pribadi self-love itu orientasinya ke aku, kamu, dan kita. Oleh karenanya, dalam mendidik pribadi self-love harus diiringi pendidikan empati dan hati nurani. When you keep resisting your kid, they don't stop loving you. They stop loving themselves. Ketika kamu terus mengkritik anakmu, mereka tidak akan berhenti mencintaimu. Mereka akan berhenti mencintai dirinya sendiri. Oke guys, buku Tuntas Emosi ini memiliki alur cerita yang sangat baik. Ani Kristina dan Dia Mahmudah menyampaikan pendidikan psikologi yang membagikan pengalaman personal dan profesional dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Selain itu, buku ini juga menyajikan konsep pendidikan tersebut dalam bentuk paparan tentang hal-hal praktis yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini recommended bagi teman-teman sekalian yang menyukai buku self-improvement dan sejenisnya. Terlihat membosankan memang, tapi layak deh, benar-benar layak untuk dibaca. Bisa banget coba buku ini. Oke guys, cukup sekian dari kami. Terima kasih telah mendengarkan podcast hari ini. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.